Ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Mulai rawanin jawab. Ditanya, Mas gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok gak kerja kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40.000. Mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya. Anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal? Loh, betapa cepat kamu berubah. Betapa cepat kamu berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolok ukur yang jelas. Gak punya tolok ukur yang jelas. Jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar, dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan. Kita muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah SAW. Enak. Contoh, sebagai suami saya ini sukses atau gagal ya? Tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Istri 11 yang hidup bersama sampai Nabi meninggal 9 ya, yang 2 kan meninggal duluan. 9 yang hidup bersama. 9 istri, kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu 1 aja ruwet tiap hari. Lah belum jadi istri udah perang, pacaran tambah dosa plus perang ya, ngambek-ngambekan, lempar-lemparan. Masya Allah, sudah berdosa ruwet pula ya. Setelah menikah, Masya Allah ya, hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 mulai tampak tanda-tanda ketidakbagusan, hari ke-15 piring pecah. 1 aja ruwet, 1 aja ruwet pakai pol pula, ruwet pakai pol. Istri yang nganggep bojoku ruwet, suami yang nganggep bojoku ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh, jejer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada ndak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan makam kan. Tidak ada ya Rasulullah. Ada ndak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk, saya mau jenguk. Tidak ada ya Rasulullah. Udah, ada ndak yang ngimpi? Yang ngimpi ada ndak semalam mimpi? Kalau ada mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak. Karena diem itu nganggur, nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem, gerak terus ya, gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu diparani, diajak ngobrol, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Ke-9 semua disamperin. Nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. 9 akur. Sukses atau enggak sukses ini? Nah, kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa. Lawang istri Nabi itu 9 kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Lah bojomu sepuranipun ingkang kathah.
Istrimu gimana kira-kira? Suamimu kadang diajak hidup susah, tambah kemudian ngomong, duluku aku tuh hidup bahagia, kerjaanku bagus. Kenapa ya Dik, setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? 9 istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit. Bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh, ibu-ibu nggak berani nyontoh istri Rasulullah, nggak berani. Ora wani. Tak jamin ora wani. Hahaha. Katanya di samping saya, Bu, 1-0. Memang pertandingan. Bu, berani mencontoh istri Nabi? Jawabannya nyontoh yang mana dulu, Beb, gitu ya. Ya contoh semuanya. Mencontoh itu ya semuanya. Semakin mirip semakin bagus. Istri yang sukses, istri Nabi Muhammad SAW. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW. Coba lihat nih dari sisi ayah nih. Tolok ukur ayah. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab An-Nawadir, Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nabi kalau main ke rumah putrinya itu selalu cium kening putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW. Orang tua mana sekarang nih yang ketemu cium-ciuman kening? Sudah menikah, udah punya anak loh nih ya. Udah menikah, udah punya anak, ketemu masih kecup kening. Yang satu juga mengecup kening. Mesra ini anak sama orang tua. Kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, mana Hasan dan Husain? Mana buah hatiku? Dijawab, lagi di belakang. Ya tidur. Sudah 2 hari belum makan, kata Fatimah Zahra. 2 hari belum makan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih, bapakmu sudah 3 hari juga belum makan. Nih, tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat. Nah itu ilmu, kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan, ojo banter-banter tapi ya, tekan dikit. Nah itu ngilangkan apa namanya lapar itu. Ya itulah apa, ngapusi bujui weteng. Namanya ilmu bujui weteng. Apa namanya? Bujui weteng, itu bahasa Jawa Timur kan, bujui itu ya. Bohongin perut. Ya, bohongin perut. Nah, dikira dapat makanan ternyata tekanan. Ya dikira makanan ternyata tekanan, teken gitu lah. Kalau tekan sebentar kan dicolkan nanti lapar lagi. Makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang diikat. Itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW. Ngirit saudara-saudara. Bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan 3 hari. Ya, bab 1 ini jangan praktek ya, maneman. Nah, Nabi SAW tapi tidak tinggal diam. Lihat cucunya belum makan 2 hari. Lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah. Masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan? Nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak jawab opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha, pasti udah usaha, tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain?
cari solusi. Loh, Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak esok terus gaya ngerangkeh tambah ketok hurufat kamu. Ustadz, kenapa begini? Ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu. Beda makom. Makanya Nabi nggak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi keluar, jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah, ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah, orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi, besarnya sesapi. Dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Oh, Nabi itu Masya Allah, dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja, bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau kerja, nggak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan tapi teken kontrak ya, teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa, ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah, sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir ya. 3 butir kurma deal. Maka Nabi SAW nimba, timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu ya. Kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak, kamu harus kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara itu suruh ngambil pertolongan nafas. Yang mana? Yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik, kamu kuat dulu baru nolong orang lain. Loh, kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak. Plah. Nabi SAW ditempeleng yuk nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah, ngajak main kasar awakmu, gak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplung ya bingung, kok iso ya airnya naik? Tuh Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini, terus pergi. Terima kasih, pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah. Nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayangno awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama, nah ini hasil kerja bapak, ayo makan bareng nih, ayo kita go food bareng-bareng gitu ya.